Selamat malam dan selamat hari Sabat. Saya sampaikan pada seluruh umat Tuhan di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Hanya dengan pertolongan dan kasih Tuhan sajalah kita boleh dapat dipertemukan dalam acara teduh pada malam Sabat ini yang telah diprogramkan oleh Cornelius Media di dalam ibadah hari Sabat pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan yang hidup. Kuasa Allah kiranya menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Baik hamba-Mu dalam menyampaikan dan umat-umat Tuhan, sahabat Cornelius Media yang ada di rumah bahkan pun di mana mereka berada. Berkati peralatan yang gunakan sehingga firman Tuhan ini boleh memberikan penguatan dalam kehidupan kerohanian kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan menjadi dasar perenungan kehidupan rohani kita di malam Sabat ini. Ketika saudara dan saya mendapatkan pencapaian-pencapaian di dalam bermacam-macam bidang, entahkah tercapai dalam kehidupan ekonomi, kebahagiaan rumah tangga, karir, pekerjaan, bahkan pun dalam bidang kerohanian. Apakah yang perlu saya dan saudara ingat dan perbuat ketika kita menggapai apa yang telah kita idam-idamkan? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 116 ayat 12. Raja Daud bertanya, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saudaraku umat Tuhan di mana saja Anda berada, ternyata ketika saya dan saudara menikmati, merasakan suatu hasil di dalam usaha pekerjaan dan menggapai apa yang telah direncanakan dan dicita-citakan, pemazmur bertanya, apakah yang harus kubalas kepada Tuhan segala kebajikan, segala berkat Tuhan dalam hidup masing-masing kita? Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Ternyata begitu tegas pemazmur menyampaikan, segala yang kita gapai dalam perjalanan hidup di atas dunia ini harus kita balas kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mau balas itu kepada Tuhan? Malam Sabat ini ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk membalas segala kebaikan, segala berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, pemazmur berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Ternyata cara yang pertama yang harus kita ingat dan lakukan setelah kita menikmati berkat dari Tuhan adalah mengangkat akan Tuhan, membalas kepada Tuhan segala kebaikannya dalam hidup kita dengan cara mengangkat, memuji, besarkan akan nama Tuhan. Hati-hati saudara dan saya, bila mana kita mencapai sesuatu yang merupakan berkat Tuhan dalam hidup kita, hati-hati. Jangan sampai kita terpancing untuk menjadi sombong.
untuk mengangkat diri kita, memuji diri kita. Gantinya kita mengangkat akan nama Tuhan yang sepatutnya diangkat dan dipuji besarkan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, poin yang pertama, untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah angkat Tuhan. Mengangkat piala keselamatan dari Tuhan. Biasanya kalau seorang atlet, ketika dia berjuang dan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan piala, biasanya piala itu pasti akan diangkatnya setinggi mungkin. Pada saat dia angkat, dia elu-elukan piala itu. Ini menunjukkan dia menang dalam hidupnya, dalam pertandingannya. Saudaraku, siapa yang perlu kita angkat sebetulnya? Ketika kita menggapai apa yang telah kita cita-citakan. Yang perlu kita angkat adalah bukan diri kita, tapi Allah yang telah menganugerahkan semua berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenarannya di bumi. Sungguh semuanya itu kuserukan, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, bila mana kita menggapai semua yang kita sebutkan tadi, biarlah kita bermegah oleh karena kekuatan dari Tuhan. Kemudian ayat yang berikut yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bila mana kita mengandalkan akan kehidupan kita, kehebatan, kemampuan, skill yang ada pada kita, apa nasihat firman Tuhan? Terkutuklah. Mengapa? Karena kita sudah mengambil kredit yang sebetulnya itu adalah hak dan milik daripada Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Semua yang ada pada kita datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita menggapai semuanya itu, angkatlah Tuhan di dalam diri saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Dan yang berikut, firman Tuhan berkata dalam ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kalau kita mengangkat Tuhan, bermegah dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudaraku, poin yang berikut, ya. Bagaimana caranya kita akan membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita mengangkat akan Tuhan. Dan yang kedua adalah membayar natsar hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayatnya yang ke-14. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar natsarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Hati-hati saudara, satu amaran yang diingatkan oleh pemazmur, bila mana kita telah bernatsar kepada Tuhan, kita harus membayar natsar itu di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Kalau engkau bernatsar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Jadi kalau kita sudah bernatsar kepada Tuhan, jangan menunda
menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang, Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernatsar daripada bernatsar tapi tidak menepatinya. Mengapa? Ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata kepada utusan Allah bahwa engkau hilaf. Jadi kalau saya dan saudara telah bernatsar, firman Tuhan berkata, bayar natsar itu kepada Tuhan sebagai wujud nyata kita mengungkapkan bagaimana kita mau balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Oke, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita akan membalas kepada Tuhan segala kebaikan, segala berkatnya dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Cara yang terakhir yang harus kita balas kepada Tuhan, pemazmur juga telah mengungkapkannya di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Poin yang ketiga, hal yang ketiga yang perlu kita balas kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, rahmat dan anugerahnya yang begitu ajaib adalah jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati di masa-masa yang telah berlalu. Sekali lagi, jangan pernah melupakan kebaikan, rahmat, dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah perlakukan dalam hidup kita di waktu-waktu yang telah berlalu. Bila mana kita selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah adakan dalam perjalanan hidup kita di masa yang akan datang, kita tidak perlu takut juga untuk menghadapi perjalanan hidup kita besok seterusnya sampai kapanpun. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan yang sama yang telah memberkati, melindungi kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama yang akan memberkati, melindungi, bahkan menyelamatkan kita di masa yang akan datang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi sebagai kesimpulan pada malam Sabat ini, firman yang kita renungkan adalah Tuhan Yesus menghendaki saya dan saudara yang telah menerima berkat anugerah Tuhan yang begitu ajaib, kita patut membalasnya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kepada Tuhan? 3 cara yang patut kita lakukan. Pertama, angkat Tuhan. Angkat piala keselamatan dari Tuhan dan menyerukan nama Tuhan. Yang kedua adalah membayar natsar kita kepada Tuhan. Ada satu natsar yang sama di antara saya dan saudara. Natsar itu adalah setia kepada Tuhan sampai mati, sampai Yesus datang. Jangan khawatir saudara, Allah akan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus untuk setia dalam natsar kita yang sama, setia sampai Yesus datang, sampai mati. Dan yang ketiga, caranya kita membalas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita adalah tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan di masa yang telah berlalu. Kiranya Allah akan menolong kita mulai malam Sabat ini dan seterusnya. Kita akan selalu setia untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya, di saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan menikmati berkat Tuhan yang indah, hidup kekal untuk selama-lamanya di surga dan di dunia baru. Adalah doa kita semua. Saya bawa firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang hidup, yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Di malam hari Sabat yang suci dan penuh berkat ini, kami datang kepada Tuhan,
menaikkan puji, syukur, dan terima kasih oleh karena rahmat anugerah Tuhan, berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan masih anugerahkan pada kami berkat kesehatan dan berkat rohani, sehingga kami boleh menikmati pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini yang telah diselenggarakan oleh Cornelius Media. Meteraikan firman itu dalam hidup kami, Bapa. Kami lemah dan tak berdaya. Seringkali kami terpancing untuk mengandalkan kekuatan kemampuan kami. Ampuni kami semua Tuhan, orang-orang berdosa, agar kami boleh berterima di hadapan Tuhan. Kiranya nasihat pada malam Sabat ini, dengan bantuan surga, dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami akan setia dalam nazar kami kepada Tuhan, setia di dalam Yesus sampai Tuhan datang. Dan kami tidak pernah akan melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sekarang ini. Tuhan, hamba berdoa, diberkatilah para umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Diberkatilah di mana mereka berada dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, jaman tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjamah akan tubuh mereka. Pulihkanlah kondisi tubuh mereka, sehingga kesembuhan yang Tuhan berikan, keluarga kami semua gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati akan Cornelius Media, semua kru yang bertugas, peralatan yang digunakan, Tuhan kuduskan, sehingga lewat Cornelius Media menjadi saluran berkat rohani dalam memberikan penguatan-penguatan bagi umat-umat Tuhan, bahkan bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, dan jangan pernah tinggalkan kami. Kerinduan kami yang terbesar, apabila Yesus datang kali yang kedua, semua kami dipastikan akan berada di dalam kerajaan surga, menikmati satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakan yang kurang, karena kami berdoa dan berserah hanya di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami ajaib. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan
jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Shalom, berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Sabat ini adalah Sabat yang ketiga, pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Anak yang Dijanjikan. Saat ini saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan yang akan membantu dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, terima kasih untuk berkat-Mu, di mana pada saat ini
kami kembali lagi duduk, merenungkan, berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi sudut pandang, sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci yang kiranya akan menolong, memampukan kami untuk dapat melihat kebenaran-kebenaran di dalam firman-Mu. Beserta bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edward Taliwongso. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bagian A. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saat ini kita akan membahas sedikit latar belakang ayat inti kita. Kalau kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 1-4, ini merupakan bagian pendahuluan atau pembukaan dari surat kepada orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Dan dari gaya penulisan pendahuluan ini, banyak yang menolak bahwa Paulus adalah penulis dari kitab Ibrani itu sendiri. Sebab biasanya di dalam surat-surat Paulus selalu disertakan dari siapa dan kepada siapa surat itu ditujukan. Dan disertai juga dengan salutation atau salam pembuka. Namun di dalam kitab Ibrani ini tidak ada style seperti itu. Jadi banyak yang menolak bahwa Paulus adalah penulis dari kitab Ibrani. Namun walaupun masih diperdebatkan tentang siapa penulisnya sampai saat ini, Gereja Advent mengambil posisi percaya bahwa Paulus adalah penulisnya dengan beberapa alasan. Yang pertama, gereja-gereja Eastern atau gereja-gereja Timur dahulu percaya bahwa penulisnya adalah Paulus. Dan ini ditopang oleh beberapa teolog awal-awal abad pertama, Clement of Alexandrian dan juga penerusnya Origen. Mereka percaya bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah Paulus. Yang kedua, ada indikasi bahwa manuskrip awal perjanjian baru itu, mereka mendaftarkan kitab Ibrani sesudah kitab Roma. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa ini penulisnya sudah pasti adalah sama dengan penulis kitab Roma. Kemudian ada juga indikasi bahwa konten-konten yang ada di dalam kitab Ibrani sangat kental dengan ide-ide yang Paulus telah paparkan di surat-surat yang lain. Sehingga dipercaya bahwa kitab Ibrani adalah khotbah-khotbah Paulus yang disampaikan kepada orang Yahudi Kristen pada abad yang pertama sesudah Masehi, dan kemudian dituliskan oleh orang yang tidak diketahui. Namun menurut Clement of Alexandria, dia menduga bahwa orang itu adalah Lukas, juru tulis dari Paulus. Nah, contoh-contoh atau ide-ide apa yang kental dengan ide-ide Paulus yang juga terkandung di dalam surat-suratnya yang lain? Contoh, Ibrani pasal 1 ayat 3 mengandung keilahian Kristus, gambar Allah yang tidak terlihat, pencipta dan penopang semua ciptaan. Poin itu juga terkandung di dalam Kolose 1 ayat 15-17, paralel. Kemudian Ibrani 2 ayat 4, peran dari Roh Kudus. Paulus mengatakan juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 tentang peran dari Roh Kudus. Ibrani 2 ayat 14-17 tentang inkarnasi Yesus dalam kemanusiaan. Dan ini jelas tercatat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bagaimana dia menjadi manusia. Ibrani 8 ayat 6, peran Kristus sebagai mediator dalam perjanjian yang baru. Poin ini terkandung juga di dalam surat Korintus yang kedua, pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kemudian tentang ilmu yang mempelajari tentang keselamatan, soteriologi, Ibrani 10 ayat 14, sama atau saling menguatkan dengan apa yang dicatat Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 9, Roma 12 ayat yang pertama. Dan dalam pengajarannya itu, dia mengatakan bahwa ilmu keselamatan itu hanyalah oleh karena darah Kristus yang membuat pembenaran dan pengudusan itu menjadi sempurna. Jadi dari paralel ide-ide inilah dapat diindikasikan bahwa Paulus adalah penulis dari kitab Ibrani. Ditambah lagi posisi gereja Roma Katolik. Currently, mereka percaya bahwa kitab Ibrani ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen Yahudi di abad pertama, gereja mula-mula.
Nah, dari pendahuluan kitab Ibrani kita bisa menangkap apa yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu tentang pernyataan Allah yang paling tinggi. Sebab kalau kita baca kembali di dalam Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ini adalah pernyataan Allah yang paling tinggi tentang dirinya sendiri. Bahwa manusia yang berdosa tidak sanggup menangkap atau mengerti siapa dirinya, esensi dari Allah itu apa. Tetapi ia memperkenalkan dirinya sendiri. Inilah yang disebut wahyu. Tetapi wahyu ini dinyatakan kepada para penulis Alkitab melalui proses inspirasi. Itulah sebabnya kita percaya pernyataan Allah, gereja kita percaya pernyataan Allah itu adalah general, melalui alam, melalui sejarah, melalui keberadaan kita manusia yang adalah ciptaan. Orang banyak, semua orang bisa menyimpulkan bahwa siapa itu Allah? Dia adalah pencipta. Namun juga ada special revelation. Artinya ada inspirasi yang dinyatakan dan dituangkan di dalam kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru. Tapi kitab Ibrani memuat tentang inkarnasi dari Yesus yang menyatakan bahwa dia itu adalah anak Allah, yang menyatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dia itu penopang, imam melalui yang membawa pengudusan, dan kemudian raja atau penguasa yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ini merupakan bagian pendahuluan latar belakang dari ayat inti kita pada pelajaran pekan ini. Terima kasih pendeta. Di ayat inti di sini ada disebutkan tentang elemen waktu, yaitu kata zaman akhir. Di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, ketika bicara tentang zaman akhir, maka orang Kristen punya persepsi yang berbeda-beda tentang definisi mereka tentang the last days, ya, atau akhir zaman, atau zaman akhir. Nah, biasanya orang berpikir ketika bicara tentang hal-hal eskatologis, itu ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peperangan, gempa bumi, lalu kemudian bangsa bangkit melawan bangsa, dan penganiayaan, pekerjaan penyesatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus di khotbah di atas Bukit Zaitun yang dicatat di Matius pasal 24-25 dan juga Lukas 21. Jadi orang melihat bahwa oh ini sudah akhir zaman oleh karena kita melihat tanda-tanda yang terjadi. Sementara secara tradisional orang Advent yang percaya kepada tulisan Roh Nubuat Ellen White biasanya menggunakan dua penanda waktu. Yang pertama adalah tahun 1798, yaitu di akhir dari periode 1260 tahun yang dimulai dari tahun 538 sampai tahun 1798. Dan memang Ellen White mengatakan bahwa itu this marks 1798 as the time called in prophecy the time of the end. Ya. Lalu kemudian yang penanda waktu yang berikut yang biasa digunakan oleh orang Advent secara tradisional adalah berdasarkan penafsiran Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, dan kita tahu itu adalah tahun 1844. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita dapat merekonsiliasikan antara dua pendapat yang sepertinya berbeda ini dengan cara pandang Alkitab. Nah, kalau berdasarkan Alkitab, maka sebenarnya zaman akhir itu tidak dipengaruhi oleh peperangan atau dipengaruhi oleh situasi dunia atau pandemi atau apa saja yang kita baca. Tapi sebenarnya itu diukur dari tugas, misi, dan pelayanan Yesus. Seperti contoh ayat inti yang kita bahas sekarang ini. Penulis buku Ibrani, Rasul Paulus, membagi waktu itu menjadi dua. Yaitu saat sebelum Yesus datang, yang dia katakan itu waktu terdahulu, dan saat ketika Yesus sudah datang, menjelma menjadi manusia. Dia membagi waktu itu berdasarkan tugas dan pelayanan daripada Yesus Kristus. Lalu kemudian kalau kita lihat juga seperti contoh pada waktu hari Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18.
akan terjadi pada hari-hari terakhir, in the last days, ya kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa asli. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi rasul-rasul percaya bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah penggenapan dari kitab Yoel pasal 2, dan mereka percaya hari itu, hari Pentakosta, itu adalah sudah akhir zaman. Nah, jadi mereka melihat itu sebagai sudah akhir zaman. Jadi sebenarnya sejak zaman ketika Yesus tampil, dinyatakan, menjelma menjadi manusia, zaman akhir itu sudah dimulai. Namun demikian, kalau kita lihat juga ucapan Yesus di Yohanes 6, ayat 39 sampai 40, namun demikian, akhir zaman itu belum mencapai klimaksnya. Oleh karena ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi ternyata kita belum melihat ada kebangkitan di mana orang-orang yang mati di dalam Yesus sudah dibangkitkan sekarang. Itu bukti bahwa kita sekarang sudah tiba pada akhir zaman, ya. Kita sudah tiba pada akhir zaman, kita sudah berada pada zaman akhir, tetapi belum mencapai puncaknya, yaitu pada waktu terjadi kebangkitan. Nah, sekarang bagaimana melihat, mengevaluasi kembali tentang apa yang dipercaya oleh umat Advent. Jadi ternyata melihat dua penanda waktu, 1798 dan 1844. Barangkali yang dipercaya oleh umat Advent selama ini adalah akhir zaman itu, awal dari akhir zaman itu adalah ketika, awal dari zaman akhir itu adalah ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Itu adalah awal dari zaman akhir. Dan akhir dari akhir zaman itu adalah seperti yang kita lihat, 1798 lalu kemudian 1844. Jadi kesimpulannya, kita sekarang ini, ya, dengan melihat sejarah apa yang sudah terjadi ke belakang. Yesus sudah datang menjelma manusia, Dia sudah mati, Dia sudah dibangkitkan. Lalu kemudian periode 1260 tahun juga itu sudah tergenapi tahun 1798. Lalu kemudian pemulihan tempat kudus, penglihatan tentang 2300 petang dan pagi tahun 1844 juga sudah terjadi di belakang. Artinya kita sekarang di tahun 2022 ini, kita sudah hidup di akhir dari zaman akhir. Zaman akhir dan kita sudah berada pada penghujungnya. Dan ini menjadi sebuah pengetahuan kepada kita, tetapi pada saat yang sama juga menjadi amaran bagi kita supaya kita mengetahui saat di mana kita hidup sekarang ini. Kita hidup benar-benar sudah di penghujung dari zaman akhir itu. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyelesaikan misi, tugas, memberitakan kepada dunia, mengingatkan dunia tentang penghakiman Allah yang akan segera menimpa dunia ini. Saya pikir itulah sedikit tentang akhir, zaman akhir dalam ayat inti kita. Baik, terima kasih pendeta, dan selanjutnya kita akan melihat juga ada ekspresi di sana dikatakan bahwa Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa Ia dan siapa anaknya? Kalau kita melihat kembali dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi sini sangat jelas melihat referensi dalam ayat 1, Ia di sini merujuk kepada Allah itu sendiri. Dan anaknya di sini adalah merujuk kepada Yesus Kristus, yaitu anak dari Allah itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita melihat kata perantaraan itu sendiri di dalam ayat yang kedua ini sebenarnya tidak muncul, tetapi mereka menerjemahkan kata ini dari preposition yang muncul di dalam ayat yang kedua ini. Kata yang sebenarnya muncul di dalam ayat 2 ini adalah kata yang telah ditetapkan atau had appointed. Nah, ada banyak ahli Alkitab atau sarjana Alkitab, mereka bingung apa arti dari kata had appointed atau kapan Yesus itu ditetapkan, had appointed. Nah, kalau kita baca ayat yang ketiga, kita akan memiliki satu jawaban, gambaran kapan itu terjadi.
Ayat yang ketiga di sana dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, kita tahu kapan ini terjadi ketika Yesus mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi di sini kita lihat jelas dia telah ditetapkan ketika dia selesai mengadakan penyucian dosa. Dan kemudian itu terjadi ketika dia terangkat ke dalam kerajaan surga. Dan kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18, di sana kata-kata Yesus menunjukkan hal yang sangat berarti, yaitu all authority has been given to me. Jadi semuanya kekuasaan itu telah diberikan kepada Yesus in heaven and on earth. Kenapa kuasa itu diberikan kepada Yesus di surga dan di atas bumi? Karena dialah yang menjadi pengantara antara surga dan bumi. Lalu kemudian kita lihat di dalam ayat tema kita di sini, anak di sini memiliki dua atribut. Atribut yang pertama adalah dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan yang kedua dia adalah gambar wujud Allah. Kita akan lihat satu persatu apa arti dari kedua atribut ini. Yang pertama yaitu anak ini adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, kata cahaya di sini datang dari kata apaugasma yang berarti bisa diterjemahkan outshining, outraying atau reflection. Di mana cahaya ini adalah mengungkapkan sumber, tetapi dia itu adalah bagian dari sumber itu sendiri. Kalau kita lihat contoh di dalam sekolah sahabat kita maupun juga di dalam Bible Commentary Advent, di sana dikatakan diberikan contoh seperti matahari. Kita tidak bisa melihat matahari, tetapi cahaya itu kita bisa melihatnya. Sinar dari matahari itu kita bisa melihatnya. Dan sinar matahari itu adalah matahari itu sendiri, ya, bagian dari matahari itu sendiri. Nah, ini menggambarkan tentang sifat dari keilahian antara Allah Bapa dan Allah Anak. Allah itu adalah invisible, tidak dapat dilihat. Dan kita hanya dapat melihat Allah itu lewat sinarnya, yaitu lewat Yesus Kristus. Nah, hal ini kita dapat lihat di dalam sejarah Alkitab, di mana manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi hanya bisa melihat lewat cahaya kemuliaannya. Ada banyak ayat, tapi satu saja yang ingin saya bagikan, yaitu dalam Bilangan pasal 14 ayat 10. Di sana Alkitab mengatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melempari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi pada saat itu mereka tidak dapat melihat Allah, tetapi mereka dapat merasakan hadirat Allah lewat kemuliaan Allah, lewat cahaya kemuliaan Allah. Kemudian juga Yesus menyatakan hal itu di dalam Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, jadi itu yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, bagaimana Yesus ini adalah pancaran atau cahaya kemuliaan Allah. Oleh karena itu Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9. Dia berkata bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian yang kedua, atribut yang kedua adalah gambar wujud Allah. Nah, gambar wujud Allah ini di dalam terjemahan lainnya mengatakan itu adalah express image atau exact representation. Nah, kata-kata ini berasal dari kata Yunani yang diterjemahkan di dalam kata Yunani yaitu karakter, ya. Karakter, di mana kata ini juga umum kita gunakan di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, kata karakter bahasa Yunani ini hanya muncul satu kali di dalam Alkitab. Jadi kita tidak punya contoh lain penggunaan kata ini di dalam kitab-kitab yang lainnya. Oleh karena itu ketika kita buka contoh-contoh di kitab lainnya, di kitab atau sastra-sastra di luar Alkitab, sebenarnya kata karakter ini pada awalnya di dalam budaya Yunani adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat tanda. Tanda ini yang kita kenal di dalam bahasa kita adalah meterai. Nah, kenapa meterai ini sangat penting? Kenapa meterai ini melambangkan Allah itu, melambangkan Yesus itu? Nah, itu yang biasa kita lihat di budaya zaman dahulu ketika kaisar memiliki meterai. Meterai kaisar atau seal dari kaisar. Seal itu adalah melambangkan kekuasaan dari
Kaisar itu sendiri. Itulah hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak, di mana Yesus itu dilambangkan sebagai karakter. Dia adalah meterai Allah yang melambangkan otoritas Allah itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita datang kepada satu pertanyaan penting lainnya sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat ya, yaitu siapa Yesus itu? Kalau kita jawab langsung pertanyaan itu, maka kita akan jawab sesuai dengan judul yang dikatakan di dalam sekolah Sabat, anak yang dijanjikan. Ya. Jadi Yesus adalah anak yang dijanjikan oleh Allah. Sebab segera sesudah nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka Allah langsung menjanjikan seorang anak yang akan membawa kemenangan. Ya. Yang di dalamnya umat manusia yang berdosa ini ditebus, dipulihkan hubungannya dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah anak yang dijanjikan. Nah, anak yang dijanjikan ini menurut Ibrani pasal yang pertama, ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Lantas dielaborasi pernyataan ini ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Siapa yang disembah oleh para malaikat? Sudah tentu anak yang dijanjikan ini adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, kapan Yesus dinyatakan? Bagaimana kita boleh tahu asal-usulnya? Maka kita perlu melihat tentang keberadaan Yesus di dalam Yohanes pasal 1. Jelas dikatakan di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ternyata keberadaan Yesus itu sudah ada dan Dia dikatakan Dia itu adalah sebagai pencipta. Dia bukan ciptaan tetapi sebagai pencipta. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang bagaimana yang menceritakan tentang Yesus? Matius pasal 1 ayat yang ke-18, ketika di dalam inkarnasi kealahan menjadi manusia dikatakan dia itu dikandung bukan oleh karena hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Dan ini menggenapi janji yang dinyatakan Allah di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dia katakan dikutip di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah Yesus. Dan kalau begitu, kapan dia dinyatakan? Menurut Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 4, ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, anak yang dijanjikan, Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya menjadi manusia di dalam kelahiran dari seorang wanita. Nah, kalau begitu apa arti Yesus dalam kehidupan kita sekarang ini? Kalau dia itu adalah anak yang dijanjikan, kalau dia itu adalah pendamai, penebus, apa artinya bagi kita? Kita mengerti di dalam kitab Ibrani, Yesus digambarkan sebagai mediator. Artinya kegagalan manusia menjaga perjanjian yang lama sekarang sudah disempurnakan oleh karena dia adalah pengantara yang sempurna. Di dalamnya juga dikatakan bahwa kita memiliki imam besar yang agung, bukan imam besar yang biasa, tetapi imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan oleh dia, kita dibawa kepada Bapa di dalam pengudusan yang total. Jadi saya pikir ini adalah pengertian atau arti Yesus dalam kehidupan kita saat ini. Ya, terima kasih pendeta. Dan kita seringkali mendengar istilah anak Allah. Apa sebenarnya arti istilah ini? Dan ketika kita mendengar kata anak, seperti yang tadi pendeta sampaikan, kita cenderung berpikir ini ada hubungan dengan keturunan secara biologis. Tetapi ketika ini merujuk kepada Yesus Kristus,
maka gelar ini memiliki beberapa arti dan makna yang sangat-sangat besar. Minimal ada 3 hal. Yang pertama, istilah anak Allah ini menggambarkan hubungannya dengan Bapaknya. Dan yang kedua, ini menggambarkan peran mesianiknya, perannya sebagai Mesias. Dan yang ketiga, ini menggambarkan sifat ilahinya. Nah, sebagai anak Allah, Yesus mencontohkan bahwa hubungan yang sempurna dengan Bapa. Dia dilahirkan dari seorang perawan tanpa ayah duniawi. Dan tujuan Yesus pada waktu dia berada di atas dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa surgawinya, ya. Jadi dia tidak memiliki ayah secara biologis. Lalu yang berikut, sonship, ya, atau gelar anak daripada Yesus Kristus ini berhubungan dengan peran kemesiasannya. Mesias yang sudah lama dijanjikan di perjanjian lama. Seorang anak yang akan dilahirkan sebagai raja yang akan membebaskan umatnya, membebaskan bangsanya. Namun sayang sekali orang Israel di zaman Yesus berpikir tentang kebebasan secara politik dari belenggu Roma. Tetapi anak yang datang ini sebenarnya adalah membebaskan mereka dari belenggu dosa. Ya. Jadi ketika dia datang, gelar anak itu juga melambangkan tugas kemesiasannya. Dan yang berikut adalah menggambarkan sifat keilahiannya. Yesus itu secara esensi dia sama dengan Bapaknya. Dia bukan Allah nomor 2, dia bukan Allah kelas 2, tetapi secara esensi dia itu sama dengan Bapaknya. Itu sebabnya mungkin keterbatasan kosakata kita di dalam bahasa manusia untuk menggambarkan kedekatan antara Yesus dan Bapaknya. Dalam hal ini Allah, ya. Sehingga digunakan istilah-istilah yang bisa membuat kita memiliki penafsiran yang berbeda. Tetapi kalau kita belajar Alkitab secara komprehensif, maka minimal itulah 3 hal tadi yang akan muncul tentang apa arti anak ketika itu merujuk kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian duduk di sebelah kanan, ya. Minggu yang lalu kita sudah pelajari bahwa duduk di sebelah kanan itu berarti otoritas, ya. Duduk di sebelah kanan itu berarti menjadi pembela bagi umat-umatnya. Karena kita ingat selain dia raja, dia juga adalah imam besar. Ya. Imam besar yang dapat merasakan segala keluh kesah kita. Tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja 2 ayat 19 contohnya, untuk membuka wawasan kita tentang apa artinya duduk di sebelah kanan takhta. Yaitu ketika Batsheba, ibu dari Salomo, datang kepada dia membuat sebuah permohonan kepada Raja Salomo. Permohonan itu sehubungan dengan istri dari Adonia. Lalu kemudian kalau kita baca 1 Raja-Raja 2 ayat 19 dikatakan bahwa Salomo katakan, ambil satu takhta, letakkan di sebelah kanan, dan biarkan ibuku duduk di sebelah kananku. Dan yang menarik sesudah itu, Salomo katakan, mintalah apa saja yang engkau akan minta, pasti aku sebagai raja akan memberikannya. Nah, kalau kita melihat ini, ya, maka kita bisa katakan bahwa makna yang lain daripada Yesus duduk di sebelah kanan, selain dia punya otoritas, dan yang kedua menunjukkan kedekatannya dengan Bapa, yaitu kita bisa minta apa saja kepada Bapa melalui Yesus yang duduk di sebelah kanan, maka dia pasti akan mengabulkannya. Dan memang Yesus mengatakannya dalam Injil Yohanes, mintalah apa saja di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Jadi ini mungkin kata-kata yang sederhana, anak Allah, duduk di sebelah kanan. Tetapi secara teologis punya makna yang sangat-sangat dalam tentang perbuatan dan berkat keselamatan yang Yesus sediakan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Ya, terima kasih pendeta. Dan kalau kita lihat juga ayat tema kita di sini menyinggung sedikit tentang peran Yesus di dalam penciptaan. Kita akan lihat apa sebenarnya bagaimana peran Yesus dalam penciptaan alam semesta. Nah, peran Yesus di dalam penciptaan itu dapat kita lihat dalam berbagai ayat di dalam Alkitab. Tetapi salah satu yang akan kita lihat saat ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 1-13, di sana terdapat 7 referensi tentang kisah penciptaan.
Nah, kalau kita lihat Yohanes 1 dan Kejadian pasal 1 ini dimulaikan dengan kata yang sama, yaitu in the beginning. Itu berarti kita bisa melihat bahwa Yohanes sedang melakukan atau menekankan, menyinggung tentang kisah penciptaan pada awal dari Injil Yohanes ini. Nah, mari kita lihat peran Yesus dalam penciptaan ini sesuai dengan informasi dari Yohanes pasalnya yang pertama. Nah, yang pertama kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, ada 3 kali Yohanes merujuk Yesus itu dengan title firman atau word atau logos. Di mana kita tahu kata firman ini juga sering muncul di dalam cerita penciptaan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Nah, kalau kita lihat juga terjemahan Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ada 11 kali kata firman atau kata logos itu yang muncul di dalam account Kejadian pasalnya yang pertama. Oleh karena itu, kisah ini sangat unik. Oleh karena kisah penciptaan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan atau Allah itu, Dia menjadikan dunia ini lewat firman, hanya lewat logos, lewat firman itu. Oleh karena firman, ya, Mazmur pasal 33 ayat 6 di sana dikatakan, oleh karena firman, logos, langit telah dijadikan. Nah, sebuah artikel yang berjudul Creation, Salvation, and Divinity of Christ, di sana dikatakan bahwa dengan firman Allah yang membawa segala sesuatu menjadi Allah, ada Yohanes menjadikan Yesus sebagai agen yang bertindak dalam pekerjaan penciptaan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Yesus ini memiliki peran yaitu sebagai agen yang bertindak dalam pekerjaan penciptaan. Dialah yang melaksanakan penciptaan itu. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh logos, oleh firman itu. Oleh karena itu benarlah ayat tema kita yang mengatakan oleh Dia, oleh anak itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, terima kasih. Kemudian kalau kita baca kitab Ibrani, teristimewa kitab Ibrani pasal 1 ini, mungkin ada pertanyaan yang muncul, kenapa hanya ditekankan Yesus di dalam ini? Bukankah kita percaya bahwa ada Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kitab Ibrani ini sebenarnya mulai di mana kitab Injil itu berhenti. Kitab Injil berbicara tentang pada waktu Yesus dia menjelma menjadi manusia, lalu kemudian hidup melayani, dia mati, lalu kemudian sesudah itu dia bangkit. Nah, sesudah dia bangkit, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kitab Injil berhenti sampai di sana. Dan kitab Ibrani lah yang melanjutkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia naik ke sorga. Itulah alasannya mengapa kitab Ibrani sepertinya hanya menekankan Yesus Kristus, ya. Tetapi memang seperti yang saya katakan tadi, ini melanjutkan tentang pekerjaan pengantaraan, keimamatan, dan Yesus diangkat sebagai raja di dalam kerajaan sorga. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, kitab Ibrani tidak hanya berbicara tentang Yesus saja. Mari kita lihat, sejak dari awal, dari ayat 1 dia katakan ini. Setelah, Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Jadi Allah, Bapa di sini disebutkan. Pertama kali. Jadi Bapa disebutkan. Lalu kemudian di bagian ayat 2, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Anaknya kemudian diperkenalkan di kitab Ibrani. Nah, sesudah itu kalau kita lanjut terus, sepertinya hanya menyebut tentang Bapa, Anak, lalu kemudian para malaikat. Bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi setelah kita tiba di Ibrani pasal 3, saya ambil contoh Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-7 mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, rupanya nanti di Ibrani pasal 3 baru oknum ketiga dari kealahan Roh Kudus itu diperkenalkan. Roh Kudus di sini tidak diperkenalkan sebagai sebuah force, kekuatan yang tidak punya kepribadian. Oleh karena dikatakan seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa berkata, ya. Roh Kudus bisa melakukan tindakan seperti
Bapa dan juga seperti anak yang berbicara. Jadi memang benar awalnya kelihatannya penekanannya hanya kepada Yesus, tetapi konsep tentang Trinitas itu sebenarnya ada di dalam kitab Ibrani. Nah, lalu kemudian yang berikut, kalau kita lihat sempat di ayatnya yang kelima, Ibrani 1 ayat yang kelima, di sana ada kata memperanakan, ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apa arti memperanakan? Arti memperanakan di dalam ayat ini bukan menceritakan tentang awal eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus. Ini sebenarnya menceritakan tentang awal pengesahan, konfirmasi atau diinaugurasinya Yesus sebagai penguasa yang dijanjikan. Ya, sebagai penguasa yang dijanjikan. Mengapa dia sudah dijanjikan tetapi hari ini baru dia realisasikan? Sepertinya konsep yang agak aneh, tetapi kalau kita bandingkan tulisan Rasul Paulus, contohnya dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9, kalau kita ke sana, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, di sana dikatakan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia, Yesus, merendahkan dirinya dan bahkan sampai mati di kayu salib. Ini berhubungan dengan penjelmaannya menjadi manusia. Ayat 9. Itulah sebabnya. Artinya ada hubungan dengan ayat terdahulu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan kata lain, apa yang kita baca di kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 tadi ketika Allah katakan, pada hari ini kuperanakan, artinya Allah mengatakan, oleh karena apa yang telah engkau perbuat. Engkau rela turun dari tahtamu yang paling tinggi di sorga, menjelma menjadi manusia, mati secara terhina di kayu salib. Itulah sebabnya pada hari ini aku mengaruniakan engkau nama di atas segala nama. Engkau adalah penguasa dari segala sesuatu yang telah engkau ciptakan. Di hadapan alam semesta, Tuhan memberi kesaksian bahwa anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah penguasa alam semesta. Jadi dari kebenaran ini, di sini kita lihat bahwa sebenarnya konsep Trinitas itu sudah ada. Dan konsep Trinitas itu kekal. Yesus itu bukan Allah yang punya permulaan. Tidak ada masa di mana kita katakan pada masa ini Yesus mulai menjadi Allah. Tidak, dia sudah ada sejak selama-lamanya. Kalau kita bicara tentang Trinitas, minimal ada 3 hal bicara tentang Trinitas yang kekal. Yang pertama adalah durasi. Bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sudah berada sejak dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang berikut adalah esensi. Artinya, Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak ada satupun di antara mereka yang mulai menjadi Allah atau menjadi Allah nomor 2 atau Allah nomor 3. Mereka itu sama esensinya sebagai Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Dan yang ketiga adalah masalah otoritas. Ketiga-tiganya ini walaupun menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi tidak ada satu yang lebih tinggi dan satu yang lebih rendah daripada yang lain. Semuanya memiliki otoritas yang sama dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah makna Trinitas dalam konsep kekekalan yang kita pelajari melalui kitab Ibrani. Saya berdoa semoga lewat pelajaran ini, maka kita yang mempelajari kitab Ibrani semakin menumbuhkan rasa penghargaan kita tentang apa yang Yesus lakukan bagi saya. Sungguh luar biasa, dia yang dari tahtanya di sorga turun menjadi manusia. Hidup penuh dengan menderita banyak cercaan, dia mati secara memalukan, dia naik ke sorga pun, dia tidak berhenti melayani untuk kepentingan kita. Saat ini ketika kita berbicara, dia siang dan malam menjadi perantara untuk memastikan, membela kita, memastikan keselamatan saudara dan saya. Jadi sangat luar biasa pelajaran ini tentang apa yang dilakukan oleh oknum yang kedua daripada kealahan, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kita boleh diberkati dan semakin menghargai jasa pengorbanannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Bapak oleh karena pada saat ini kami boleh belajar, mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya melalui apa yang kami pelajari pada saat ini, kami akan semakin menghargai betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus untuk keuntungan, keselamatan kami manusia. Apa yang telah Engkau lakukan, sudah Engkau lakukan, dan sementara Engkau lakukan demi menjamin keselamatan kami umat manusia. Tolonglah kami untuk tidak menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Tolonglah kami untuk menghargai dengan hidup lebih mencintai dan mengasihi Yesus lebih daripada sebelumnya. Berkati para pemirsa Cornelius Media yang menyaksikan tayangan ini, kiranya hati kami diubahkan. Kami akan semakin mencintai Yesus lebih dari apapun juga. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.